generasi mecin. Gimana? Saya menggunakan motor yang hampir sama dengan customnya punya Pak Jokowi ya, yang dibikin langsung oleh Mas Heret ya. Tadi sedikit sempat disinggung, mau nggak mau Mas Heret jadi agak keiris sama politik juga nih setelah bikin custom Pak Jokowi. Lawan politik Pak Jokowi bilang, wah Pak Jokowi pencitraan naik motor, belum legal itu, belum di legalitasnya secara surat-surat atau dalam tanda ininya bodong tuh kok dipakai touring. Itu kata lawan politiknya. Coba kita pengen nanya sama Mas Heret, 2018 begitu touring sama Pak Jokowi ya? Yes. Nah, dari orang-orang banyak ya, khususnya dari kubu oposisi ya, banyak yang bilang motornya Pak Jokowi kan tidak orisinil, katanya secara surat-surat dan legalitas harusnya tidak sah dan lain-lain. Nah, kalau dari Mas Heret sendiri waktu itu gimana sih sebenarnya? Jadi saya memang dari awal untuk motor ini banyak berdiskusi dengan timnya beliau juga gitu. Jadi setelah proses jual beli segala macam, dan akhirnya dari tim mencoba untuk mengurus motor yang digunakan Pak Jokowi dengan proses yang benar gitu loh. Jadi memang mengikuti proses uji tipe dan seperti itu. Saya sendiri yang mengantar motor itu gitu kan. Jadi sebelum touring saya ingat banget di beberapa media juga ada gitu Pak Jokowi menunjukkan kelengkapan berkendara, menggunakan helm, menggunakan jaket, terus kelengkapan surat menyurat gitu, termasuk surat uji tipe salah satu. Jadi supaya diketahui kalau kita pengen naik sepeda motor, spionnya harus ada, ini spion ada, supaya nggak rame nanti. Juga ratingnya ada, lampunya ada, nomornya ada, semuanya ada. Yang harus komplit. Kalau ini naik, SIM-nya juga ada sini, ya, supaya ini komplit semua, supaya tahu. SIM-nya ada, ini SIM ada. Kemudian BPKB ada, ya kan? Lengkap. STNK ada. Apalagi yang masih kurang? Helm Pak. Helm sebentar lagi dipakai. Sertifikat uji juga ada semua, Jadi jangan kita ya kalau saya nyoba di garasi ya nggak pakai helm biasa. Tapi kalau udah naik seperti ini semuanya harus lengkap, harus komplit. Jadi memang secara legalitas sudah sah ya? Iya. Oke. Dan menarik lagi, semua yang outfit dipakai Pak Jokowi dari Mas Heret semua itu ya? Nah, kebetulan ini yang serunya Bapak gitu loh. Jadi Bapak ngerti banget ternyata brand-brand lokal ini bermunculan. Gitu, termasuk Elders Company gitu, dan Kick-Ass Chopper salah satu yang bangun motor ini juga gitu, dan beliau tahu banget helm yang digunakan kebetulan helm Bantam itu seriesnya kita yang kita buat gitu. Terus ada glove-nya juga glove kita namanya Jasper, jadi half finger. Jaketnya kebetulan dari teman kita Never to Levis yang gambarin jaketnya gitu kan. Kemudian setelah itu kerap kali Pak Jokowi pakai beberapa produk-produk lokal, ada Bull Syndicate, ada Raw Type gitu. Jadi itu sangat membantu kalau di industri kita sebagai penggerak culture di motor, itu sangat membantu sales branding. Gitu. Berapa persen setelah 2017 dengan Pak Jokowi masuk sebagai brand ambassador tidak langsung ya? Berapa kenaikan sales dari Elders Company? Kalau persentase mungkin belum signifikan nggak? Iya, bisa dikatakan yang paling signifikan adalah branding. Karena kan awareness ya? Iya, awareness. Karena produk itu kan tergantung kesiapan produksi kita gitu. Tapi awareness-nya sangat tinggi dan bisa dikatakan mungkin kalau dengan kita nggak ketemu Pak Jokowi, mungkin kita butuh 5 tahun lagi untuk seperti ini. Gitu. Jadi, shortcut ya? Shortcut, terus juga efektif, dan ya akhirnya banyak diterima oleh millennials juga. Gitu. Ini saya mau ngajak ngobrol-ngobrol satu orang nih ya, pemirsa generasi mecin yang sudah pasti dari kalangan millennials dan mendukung Pak Jokowi untuk lanjut ke periode 2. Ya kata politisi-politisi senior, partainya bikin gaduh.
Saya langsung panggil aja nih, ada Dara Nasution sebagai juru bicara dari Partai Solidaritas Indonesia. Hai Dara. Halo, apa kabar? Dar, kenalin nih, Mas Heret. Saya Heret. Duduk Dar. Siap. Gimana? Mau dibonceng tadi? Enggak. Dar. Aku jatuh. Tadi lagi ngomongin motor customnya Pak Jokowi. Yes. Menurut Dara, efektif nggak untuk mengambil suara milenials dengan kebiasaannya Pak Jokowi? Iya. Jadi kalau kita cerita soal millennials, Pak Jokowi ini menarik banget ya, karena dia selalu berusaha untuk tampil, memakai, melakukan apa yang kita lakukan. Tapi dan diserang, banyak orang yang bilang bahwa ini pencitraan doang. Tapi kita harus sadari juga bahwa yang diajak berbicara oleh Pak Jokowi sekarang adalah generasi milenial, generasi saya yang kita terkenal malas berpolitik. Apatis. Teman-teman saya tuh kalau udah ngomongin politik, aduh apaan sih gitu. Mending kita baca lambe turah gitu kan dibanding ngomongin politik gitu. Jadi memang mendekati generasi yang terkenal apatis ini memang nggak bisa langsung dengan hard fact langsung ngomongin politik blek-blekan, tapi memang harus ada gaya komunikasi khusus. Dan saya rasa gitu ya, Pak Jokowi selama ini berhasil dengan misalnya yang paling saya suka itu ketika dia menggunakan analoginya Thanos ketika dia Avengers, terus Game of Thrones, itu menurut saya itu adalah cara yang sangat brilian karena itu dekat dengan kita, series itu, film-film itu, dan tapi nggak kehilangan substansinya juga gitu loh. Jujur kita jadi nyari tuh abis Pak Jokowi pidato begitu, kita jadi nyari perang dagang apa sih gitu, apa sih yang terjadi sama dunia ini gitu. Jadi memang kemasannya ya, kita cerita soal kemasan gitu. Kemasannya untuk mendekati milenial ini memang harus khusus karena ini adalah generasi yang memang apatis, nggak peduli sama politik kalau nggak didekati dengan cara-cara khusus. Dan kalau dibilang pencitraan, kayaknya enggak juga karena memang Pak Jokowi genuine ya. Dia memang suka musik rock dari dulu ya Mas ya. Metal terus gaya berpakaian dia juga bukan yang dulunya dia jazz apa segala macam lalu sekarang dipaksain pakai sneakers, enggak. Tapi dia memang seperti itu dari dulu gitu. Jadi kalau sekarang dia melakukan itu dengan intensitas yang lebih banyak, saya rasa sih wajar-wajar aja dan berhasil gitu. Oke, ini kita panas banget sambil pesan minum kali ya. Kita lagi di Brown Coffee House juga, jadi kita mau pesan kopi. Saya sedikit mau menyinggung juga dengan kebiasaannya Pak Jokowi, mungkin dari Mas Heret sama Dara, berpengaruh nggak sama ekonomi anak muda, apalagi dengan bisnis anak muda ini sangat berpengaruh nggak? Saya nggak tahu apakah ada data statistik angka. Kalau Mas Heret tadi secara awareness mungkin sudah berpengaruh ya Mas Heret ya. Kalau menurut Dara? Secara ekonomi. Iya pasti, saya sih yakin ada karena Pak Jokowi ini juga adalah salah satu tokoh gitu ya, presiden yang sangat peduli pada industri-industri anak muda. Badan Ekonomi Kreatif itu ada di pemerintahan Pak Jokowi dan sekarang keberhasilannya dia udah menyumbang kurang lebih berapa triliun gitu ya untuk pendapatan negara kita gitu. Dan di masa ini juga Bekraf mau dijadikan kementerian, wacananya ada seperti itu. Jadi nanti akan... Jadi makanya butuh 2 periode? Iya, makanya karena sekarang Bekraf gitu ya, ketika nanti dia jadi kementerian, dia akan punya otoritas yang lebih banyak, ruang lingkupnya lebih besar gitu ya. Jadi pasti akan mendongkrak lagi industri-industri kreatif kita. Jadi Pak Jokowi juga, ini adalah salah satu cara juga untuk Pak Jokowi menarik hati milenial dengan industri kreatif. Gitu. Pariwisata dan... Kita es kopi aja deh, es kopi 3. Es kopi 3. Es kopi aja 3. Iya, panas nih. Ya. Kalau dari Mas Heret, setelah kemarin touring dan segala macam, ada pesanan lagi nggak dari Pak Jokowi atau diajak touring lagi? Karena lagi sibuk tahun politik, jadi belum ada lagi. Kalau dari Bapak, agenda terakhir sih kita sempat diundang ke yang kemarin tuh acara Sumpah Pemuda lagi, cuma kan hujan gitu. Oh ya, yang di Bogor ya. Terus belum ada agenda apa-apa, tapi kalau dari pemesanan motor dari kalangan setelah Bapak kan Pak Basuki Menteri PU order motor juga gitu. Jadi ada beberapa kolektor-kolektor dari daerah juga order beberapa motor. Jadi sebenarnya kita lagi sibuk mengerjakan motor nih Mas. Wow, ini Mas Heret ini spesialis custom pejabat seperti ya. Mbak Dara nggak mau nyobain ini? Pakai rok. Ya. Oke, kita bakal ngobrol lagi abis ini ya seputar presiden milenial. Di dalam kali ya, di sini udah mulai panas nih. Ini motor nggak apa-apa ya, kita tinggal sini ya. Kita bakal balik lagi di Generasi Mecin abis yang satu ini. Jangan kemana-mana.